adab di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Kita sekarang alhamdulillah bersyukur pada Allah di setiap rumah sudah punya. Apa adabnya ketika kita di kamar mandi? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, lubsun na'laini, memakai sendal. Sunnah di kamar mandi itu pakai sendal, ya, pakai sandal. Makanya yang diamalin kayak gini malah di hotel-hotel. Di hotel-hotel disiapin sendal baru lagi sendalnya, ya. Pulang nanti dibawa. Nah, ini sendal, sunnah membawa sendal. Yang kedua, satu roksi, menutup kepala. Kalau BAB, ibu pakai kerudung atau pakai anduk, bapak juga pakai anduk atau pakai peci, terserah. Yang penting di kepala ada penutup. Nggak harus peci, apa aja. Mungkin pakai anduk, pakai kain, pakai apa, terserah. Sunnah ketika BAB, bukan mandi ya. Ketika BAB. Nah, kalau mandi ya mesti dicopot lah ya. Ini. Yang ketiga, az-zikru 'inda dukhul. Ketika masuk kita zikir. Bacaannya bagaimana? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, semoga kami jagalah kami. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dari setan perempuan. Karena di kamar mandi itu banyak setannya. Yang keempat, adabnya mau kamar mandi, taqdimu yasari 'inda dukhul. Ketika masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Wa taqdimu yaminihi 'indal khuruj, dan mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar. Kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Tapi kalau mau masuk masjid beda. Kalau mau masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Pas turun tangga tuh, tak tak, begitu ke sandal, kaki kiri. Tak, tapi jangan dimasukin sandal. Gimana? Di atasnya. Terus habis itu kaki kanan masuk ke sendal, baru kaki kiri masuk. Karena sunnahnya pakai sendal yang kanan dulu. Pernah nggak merhatiin kayak gini sunnah itu? Kalau kita sadar ini ada sunnah Nabi, pakai sendalnya aja udah dapat pahala ya. Jadi kalau masuk masjid sebaliknya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau ke kamar mandi, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Yang keenam, ada muhamli dzikrillah, nggak boleh membawa sesuatu yang ada kalimat Allahnya, ya. Atau setiap kulla mu'azzam, setiap sesuatu yang dimuliakan, Al-Quran atau kitab, misalkan kalau santri ya, dibawa kemana? Ke kamar mandi. Atau nama-nama nabi, ada tulisan nabi dibawa, ya. Nama-nama para ulama bahkan di sini dikatakan jangan dibawa, maksudnya di saku gitu ya. Fa insaha, kalau dia lali, wa dakhalaha wa amkanahu an yakhruj, kalau mungkin untuk keluar dulu, taruh di luar. Kalau tidak mungkin keluar bagaimana? Maka ditutupan lah. Mungkin dina naon saku, terus acukna dibuka, ditaruh di atas, jangan dipakai. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau kitab-kitab dan sebagainya. Atau kalau enggak dimasukin ke sini. Yang enggak boleh itu dipegang gini. Ibu megang kertas atau ada pengantin mau nikah, tulisan bahasa Arab, dan di situ ada tulisannya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, berarti ada nama Allah Subhanahu wa taala atau ada bismillahnya. Nah, dibawa, dipegang gini ke kamar mandi, nggak boleh. Gimana solusinya? Dimasukin ke saku atau dikeluarin kalau memungkinkan, taruh aja di luar dulu ya. Atau digenggam kalau memang kecil kertasnya, pegang gini. Nanti kalau mau cebok baru dimasukin ke saku. Intinya jangan kelihatan secara secara langsung ya. Itu nggak boleh. Hukum adabnya seperti itu. Tidak boleh membawa nama-nama nabi, nama-nama ulama, kitab-kitab Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Yang ketujuh, al-julus, duduk. BAB itu duduk ya. Jangan berdiri.
Yang kedelapan, ala yatakalam, nggak boleh berbicara tadi karena menyebabkan apa kalau berbicara itu tadi? Wal kalam, berbicara bisa menyebabkan punya rasa benci kepada orang lain, makanya jangan berbicara. Yang kesembilan, ala yang duro ila sama, nggak boleh lihat ke atas, nonggak bekiu BAB, nggak boleh merem, nggak boleh ningali ke atas kiu, ya, jangan. Terus au ila farjihi, atau lihat kemaluannya, BAB sambil lihat kemaluannya gini aja tungkulnya, nggak boleh. Au ila ma yakhruju minhu, atau kotorannya yang keluar dilihat. Coba kemarin saya makan kangkung, coba balik lagi apa enggak, dilihat, nggak boleh, ya. Agak jorok ya, tapi ini lagi ngebahas hukumnya punya. Walakin yang dur amamut, terus kemana tinggal apa Ustaz? Ke depan, fokus. Terus selanjutnya, adab selanjutnya, al-i'timad ala rijlihi al-yusra wa takunu al-yumna mansubatan. Ini yang mungkin jarang. Bagaimana BAB ini? Saya contohkan. Ya, ketika BAB itu, nah begini. Jadi begini, boleh begini tapi begini. Tapi kalau yang bersesuaian dia lurus, dia tetapkan ini. Apa tujuannya? Supaya bukan lemah. Ya, jadi hubungan apalagi yang gede pasti dibikin yang dulu itu. Kalau yang jelas ada kesunahannya, nggak bisa melakukan sunah kalau yang prosesnya itu sulit gimana? Tapi kalau yang belum bentuknya ini lurus, jadi gini. Makanya kalau ini lama, nah catur, tidak. Apa mungkin kalau surat ini biasa, atau tapi ini yang berguna terkait. Apa mungkin supaya berubah? Coba aja nanti dirasain, dibedain antara biasa dengan ditekan. Terus yang ke-11, ala yabsuqa, jangan meludah. Yang ke-12, ala ya'basa biyadihi, tangannya jangan bermain. Ulah amungan tanganna naon, misalkan lagi BAB tangannya 2 3 4 wah naon, anak kecil biasanya ya. Bapak-bapak mah meureun kieu misalkan begini. Aduh. Misalkan ya seperti itu. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Jadi memainkan tangan itu tidak boleh. Terus selanjutnya, alla yarfa'a sawbahu hatta yadnuwa milal ardi syai'an fa syai'an. Harusnya ya, tidak membuka pakaian kecuali sedikit demi sedikit. Kalau kita kan kadang diangkat ya, dibuka semuanya. Harusnya ditarik dikit-dikit, tarik sedikit dari tambah kaluhur sarungna atau celana. Apalagi celana nggak mungkin. Kalau pakai celana nggak mungkin, sulit. Kalau kayak saya kan pakai sarung gampang. Gimana? Begitu ke bawah sampai ditarik sampai ke atas plak gitu. Ulah sok talikun. Nabung kayak gitu. Jadi yang benar gimana? Dikit-dikit. Sarungnya diangkat dikit-dikit terus sampai ke bawah. Masya Allah ya. Nanti kalau naik juga sama. Kalau selesai begitu berdiri sama, sambil ngadeg sambil diturunkan seret gitu. Jadi ulah sampai ningali kemaluan yo mau taranjang ablak-ablak yo. Nah ini kalau cuman BAB doang ya. Nanti kalau pas waktu mandi baru dibuka pakaiannya ya, seperti itu. Terus yang ke-14, ayus bila saubahu enda faragi syai'an syai'an qabla tisabi. Itu tadi ketika berdiri, jadi ketika turun diangkat sarungnya ke atas dikit-dikit sambil nagok lalaunan. Upami selesai bari diturunkan, bari ngadeg sakedi-sakedi. Nah, seperti itu. Yang ke-15, ayas tabri'a
ayata'akkad min khurujil baqiyatil baul al mawjud fi qasbati dzakar walau iddatu kayfiyat. Yang ke-15 ini sebentar lagi waktunya. Nyaeta naon? Istibro, sunah ngeblongkeun atau nuntaskeun, menyelesaikan BAB, kencing atau BAB. Dengan bagaimana caranya? Supaya semua tuntas keluar. Nah, caranya bagaimana? Di sini disebutkan. Pertama dengan cara tanahnuh, dehem. Jadi lamun tos selesai kencing, selesai BAB, itu nanti lebihan kencing itu akan keluar. Sehingga kita selesai kencing itu was-was, asa keluar deh gini. Nah, itu gara-garanya apa? Enggak istibro, enggak menuntaskan. Jadi tuntaskan. Cara kumaha? Hiji dengan cara dehem. Lamun abdi mah teu biasa, kumaha? Nu kadua carana lamun pamaget bi imrori isbil yad. Jadi diurutkan gitu, ya, diurut. Nah, ini kalau laki-laki. Istri mah teu kitu carana, ya. Diurut kieu, ya, diurut supaya keluar. Atau diurut bayi dehem boleh. Yang ketiga bin natri salasan. Kumaha nater teh nyata bi an yuharik dzakarahu. Jadi dikitukeun, digerakkeun 3 kali supaya naon? Supaya tuntas. Osok teh tak kitu. Sunnah Nabi. Perempuan bagaimana? Kalau perempuan mungkin diurut, ya, sekedik gitu, ya. Supaya kira-kira keluar atau dehem. Ya, seperti itu. Yang ke-16 yang terakhir, adabnya orang yang BAB, ayatia bidu'ail khuruj, yaitu berdoa ketika keluar. Gimana doanya? Gufronaka 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu doanya, ya. Lamun ayat tambahan deui, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dhaba anni adahu. Tapi nu terkenal mah gufronak alhamdulillahilladzi adzhaba anni al adza wa afani. Itu yang masyhur, yang terkenal. Itulah 16 adab ketika kita BAB, ya. Di mana? Yaitu di kamar mandi.